Ada banyak panggilan tak terjawab. Wulan menggelengkan kepala ketika melihat jika panggilan dari ibu. Kemudian membuka pesan chat. Ibu mengirimi pesan, kembali memohon untuk meminta bantuan Ega, dan mengatakan jika Dinda sedang akan berpesta di rumah mertuanya. Pesta yang lebih besar dan mewah daripada di rumah ibu, jadi belum bisa dimintai bantuan. Buk, sekali lagi Wulan minta maaf. Kami juga akan mengadakan pesta. Semalam Mas Ega baru selesai membayar sewa hotel berbintang untuk pesta resepsi pernikahan kami nanti. Dan itu biayanya cukup besar. Belum lagi untuk jamuan hidangannya. Tidak mungkin kan mau minta bantuan tetangga apartemen untuk memasak hidangan. Balasan pesan dari Wulan bisa membuat ibu terbengong sembari terkagum-kagum. Sampai lupa dengan sakit kepala akibat mikirin hutangnya. Hah. Hotel berbintang. Ibu sudah mati kutu. Tidak bisa lagi memberi alasan apapun pada Bu Wati, dan pada akhirnya hanya mengatakan sebatas tar sok saja. Hari ini, besok ya Mbak Yu. Besoknya, bentar ya Mbak Yu. Sampai Bu Wati dibuat menangis karena akhirnya ketahuan oleh suaminya dan terjadilah Perang Dunia Ketiga. Bu Rita tidak tenang-tenang saja karena sebentar lagi sudah pasti Mas Wahyu kakak iparnya bakalan mendatangi dirinya dengan membawa sebuah parang. Waka kakak. Atau minimal mengacung-acungkan jari telunjuknya sambil memaki Bu Rita. Lalu Fitri dan Farhan. Pasangan suami istri yang tadinya selalu mesra ini tidak lagi terlihat romantis. Di pagi hari saat bangun tidur, dan malam. Hari ketika si Farhan pulang dari kerja, hanya terdengar pertengkaran dari mereka. Apalagi kalau bukan karena Fitri terus menuntut Farhan untuk memberinya uang. Uang terus yang kamu tanyakan. Bikin kopi dulu orang itu. Mas, aku tuh butuh uang. Kan belum gajian Fitri. Kalau sudah gajian kamu juga kan yang pegang. Rokok sama bensin aja kamu yang beli. Terus, bayar cicilanku besok bagaimana? Tauklah. Pusing aing. Liar. Nyaho hente maneh liar. Kepala aing menilir pisan, mikirin hutang pamajikan. Sambil berkata bahasa sukunya, Farhan menunjuk-nunjuk keningnya sendiri. Kemudian menyambar handuk dan pergi ke kamar mandi. Brak. Menutup pintu kamar mandi dengan sangat keras. Fitri sampai terkejut. Ih. Mas Farhan. Untung gak jantungan aku. Lalu di kediaman Alex yang cukup besar karena memang katanya orang kaya, tentu rumahnya besar dong. Sayangnya, itu bukan rumah Alex. Bukan juga rumah orang tua Alex. Ternyata itu adalah rumah paman Alex. Alex berasal dari desa yang bersekolah di kota ini ikut pamannya. Kebetulan Alex adalah pemuda yang pintar. Anak muda penerus bangsa yang dibanggakan pamannya. Alhasil, dialah yang meneruskan pekerjaan paman untuk menjadi orang kepercayaan Varega Brahmana. Orang kepercayaan, yang mengelola bisnis yang bukan miliknya. Semoga terus bisa dipercaya. Karena jika tidak, sekali nyeleneh, bisa ditebak mau, dibawa kemana nasib Dinda sang istri pengusaha. Pesta Alex dan Dinda tidak jadi dilangsungkan di sini. Karena pihak keluarga Alex meminta untuk meramaikan acara di kampung halaman saja. Tentu saja begitu. Karena mereka merasa di sini bukan tempat mereka. Dinda meringis. Pesta yang disangka akan lebih megah dan mewah seperti di film-film drama Korea, didatangi para tamu undangan dari kalangan kelas menengah atas, dengan alunan musik dan penari, ternyata hanya mimpi belaka. Hari ini seluruh pihak keluarga Alex kecuali paman dan bibi, berbondong dengan rasa bahagia dan bangga memboyong menantu baru mereka yang berasal dari kota dengan mobil-mobil bagus sewaan dari kampung yang sengaja mereka booking selama 1 mingguan untuk kepentingan urusan pernikahan Alex di kota. Jika kami di desa, itu namanya travel. Waka kakak. Sebenarnya, kata travel, dalam bahasa Inggris biasanya bisa diartikan sebagai bepergian.
Itu sebabnya, saat kamu jalan-jalan ke berbagai tempat dalam jarak yang cukup jauh, kamu bisa disebut sedang traveling. Kata ini sebenarnya tidak berbeda jauh maknanya dengan kata trip. Tapi sudah menjadi kebiasaan kami orang kampung, kalau menyebut mobil bagus yang biasa di booking itu adalah travel. Dikira pesta akan diadakan dengan mewah di gedung megah dan akan mendapatkan pujian wah dari para teman-teman, rupanya perkiraan Dinda sangat meleset dengan sempurna. Kampung halaman Alex memang terlihat sedikit ramai, dengan jalanan aspal yang berlubang, tetapi jauh dari keramaian kota. Sedikit lebih masuk dari daerah kecamatan. Jadi di sanalah, tenda biru didirikan dengan hiasan janur-janur kuning melengkung buatan tangan para tetangga kanan kiri untuk merias dekorasi resepsi pernikahan Alex dan Dinda. Hari itu, Dinda sekali lagi menjadi ratu sehari semalam dengan hiburan organ tunggal untuk memeriahkan suasana hajatan, bukan layak disebut pesta. Entah bagaimana kelanjutan cerita Dinda untuk hari besok. Dia datang sendirian tanpa sanak saudara. Karena ayah dan ibu tidak bisa ikut serta begitu juga Mbak Fitri dan Mas Farhan, karena alasan finansial yang memang sedang tercekik. Keadaan pesta Dinda, begitu berbalik dengan keadaan pesta milik Wulan. Hotel berbintang 5 dengan gedung pernikahan khusus yang megah dan mewah. Hari ini, orang suruhan Ega sengaja datang ke kediaman orang tua Wulan. Kami diutus Tuan Farega untuk menjemput keluarga Nyonya Brahmana. Seorang pria mengenakan jas itu membungkuk dengan hormat di hadapan Bapak Wibowo dan Ibu Rita. Di sisi kanan mereka berdiri Fitri dan Farhan yang sudah dari pulang kerja. Dek. Hati Ibu dan Fitri terkejut dan sama-sama menoleh. Apa Ega mau menangkap kita ya Bu? Bisik Fitri penuh kecemasan. Menangkap kita bagaimana? Memang kita punya kesalahan apa? Bisik Ibu kembali. Hatinya juga jedak-jeduk tak karuan. Kan kita sering menyakiti mereka dengan hinaan. Siapa tahu Ega tidak terima. Iya. Ya ampun, bagaimana ini? Ibu sudah pucat saja. Bagaimana Pak, Bu? Pria itu kembali bertanya. Ini maksudnya bagaimana ya? Menjemput untuk apa? Bapak yang bertanya. Jadi begini, besok adalah hari di mana pesta pernikahan Tuan Farega dan Nyonya akan digelar. Jadi pihak keluarga Nyonya sudah harus ada di sana malam ini, untuk persiapan besok agar tidak terburu-buru. Hah? Ibu dan Fitri melompong. Baru saja ingin bertanya lebih lanjut, HP Ibu berdering, nama Wulan yang memanggil. Ibu buru-buru mengangkat. Wulan. Suara Ibu menyapa begitu lembut. Wulan sampai seperti tidak percaya. Buk, apa orang suruhan Mas Ega sudah datang? Iya Wulan. Ini mereka ada di rumah. Maksudnya bagaimana? Oh, begini Buk, kalian ikut saja ya ke sini. Besok kan pesta Mas Ega dan Wulan, jadi kalian harus ada juga, untuk menghormati Mas Ega. Mas Ega kan sudah tidak ada orang tua lagi, dia sangat berharap Ibu dan Bapak bersedia datang untuk memberi restu kepada kami. Ibu berkaca-kaca. Iya Wulan. Ibu dan Bapak pasti datang. Terus bagaimana dengan Mbak Fitri dan Mas Farhan? Mereka juga harus ikutlah Bu. Dinda yang gak bisa karena sedang ada di kampung halaman suaminya. Fitri yang mendengar langsung kepo dan dengan tidak sabaran merebut HP Ibu untuk berbicara langsung kepada Wulan. Wulan, kamu ini kelewatan amat sih. Nyuruh kami datang ke pesta kok gak bilang dari kemarin-kemarin. Kami gak punya persiapan sepeser pun. Gimana nanti kalau malu-maluin suami kamu? Secara kan suami kamu itu bos besar. Ujar Fitri sedikit kesal. Bagaimana dia tidak khawatir? Membayangkan pesta Wulan saja belum sanggup apalagi ini mau menghadiri acara pestanya. Bajunya bagaimana? Penampilannya harus bagaimana? Mana duit seperak gudeg aja gak gablek. Mau datang dengan apa adanya? Mana mungkin? Mau ditaruh di mana nih muka? Fitri dibuat linglung. Mbak, gak usah khawatir.
Kami yang meminta kalian ke sini, sudah pasti kami yang bertanggung jawab atas semuanya. Maksudnya gimana Wulan? Kalian bersedia membiayai semua kebutuhan kami untuk pesta kalian nanti? Tanya Fitri, sedikit menaruh harapan sih. Tentu saja. Kalian hanya cukup datang saja. Semua keperluan sudah ada yang mengurus di sini. Jadi tidak perlu ngutang sana-sini ya Mbak Fitri. Bilang juga sama ibu. Kalian bawa diri saja ke sini. Jangan pikirin apapun ya. Oke. Cepetan, keburu malam. Aku sudah siapin banyak makan malam ini. Wulan mengucapkan salam sebelum akhirnya menutup panggilan. Ya ampun. Ibu dan Fitri sontak tersenyum lebar penuh kebahagiaan. Pusingnya Fitri bayar kreditan besok, cicilan pinjol lusa, langsung tersingkirkan oleh bayangan pesta yang meriah. Hotel berbintang 5. Ibu dan Fitri benar-benar tidak menyangka jika Wulan dan Ega begitu berhati besar dan lapang dada untuk menerima mereka yang telah menyia-nyiakannya. Sementara Wulan sih biasa-biasa saja. Tidak ada rasa bangga ataupun bahagia mereka akan datang. Kecuali rasa untuk Bapak. Karena sebenarnya, Ibu dan Bapak saja yang memang diperlukan Wulan dan Ega untuk meminta restu di hari paling spesial dalam hidup mereka nanti. Selebihnya, lihat saja nanti. Dalam hati Wulan bergumam. Memaafkan itu perkara mudah, tapi tidak mudah untuk aku melupakan hinaan kalian. 25 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Dan mungkin saja bisa membekas seumur hidup dalam hati Wulan. Ibu dan rombongan sudah sampai di apartemen milik Ega. Sopir sudah turun dan membukakan pintu untuk mereka. Ibu mendongak untuk melihat tingginya gedung apartemen. Ini ada beberapa lantai. Berbisik kepada Fitri. Ada 20-an kayaknya Bu. Ya ampun. Gedung setinggi ini apa punya menantuku semua ya? Menyebut kata menantu meskipun di dalam hati, tetap saja ibu merasa seperti ada yang salah. Rupanya ibu merasa tersindir oleh pengakuan hatinya sendiri. Menantu katamu sekarang. Kemana saja kamu kemarin-kemarin Rita? Bapak melotot seperti tahu pembicaraan hati ibu. Dia hanya menunduk, sampai seorang penjaga menghampiri dan meminta mereka untuk mengikutinya. Saya akan mengantar kalian. Semua mengikuti langkah penjaga yang membawa mereka masuk menuju lift. Di dalam lift yang sedang berjalan, Fitri menyenggol lengan ibu yang masih melamun. Bu, mau ketemu Wulan saja pakai naik lift segala. Keren banget ya Wulan sekarang. Fitri kok merasa sedikit malu sekarang mau bertemu Wulan. Sedikit apa? Ibu malu banget Fitri. Ibu hanya tersenyum getir, tapi dalam hati berteriak. Sejatinya ibu memang sangat malu. Terbayang bagaimana cara dia memperlakukan dua orang yang hendak ditemui ini. Jika diberi kesempatan, aku ingin menebus segala kesalahanku ya Robi. Ibu hampir meneteskan air mata. Tapi segera mengusap ketika lift sudah berhenti dan pintu terbuka. Penjaga keluar lebih dulu dan mempersilahkan mereka untuk mengikuti kembali. Fitri kembali menyenggol ibu. Lantai berapa ini kira-kira ya? Fitri tadi lupa untuk melihat saat penjaga menekan nomor di lift. Gak tahu Fit. Di ujung sana, wanita muda nan cantik jelita walaupun hanya memakai baju tidur saja itu terlihat berlari kecil ke arah mereka. Bapak, dia Wulan. Ibu tertegun. Gadis dekil yang pernah hidup bersamanya selama 25 tahun itu seperti orang yang sangat berbeda sekarang. Lydia Pratiwi, anak gadis Haji Karsan yang menjadi bunga di komplek mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Wulan yang sekarang. Ibu melangkah maju terlebih dahulu. Wulan. Ibu ingin memeluk ketika Wulan menyambut tangannya. Tetapi terburu Wulan melepaskan tangan ibu dan menoleh ke arah tangan yang mengusap kepalanya. Bapak. Wulan meraih tangan Bapak dan mencium beberapa kali lalu memeluk Bapak. Ibu menurunkan kedua tangannya yang masih menggantung di udara dengan tatapan hampa.
Kemudian menelan senyum pahitnya sendiri. "Makasih sudah mau kesini ya Pak," ucap Wulan melepaskan pelukannya. "Sama-sama nak. Kami yang sudah merepotkan kalian." "Enggaklah. Ayo, ayo." Wulan menarik tangan bapak tanpa memperdulikan kehadiran Fitri dan Farhan. Padahal Fitri juga ingin disambut tangannya oleh adiknya yang cantik jelita bak putri itu. "Kalian duduk di sini dulu. Aku mau panggil Mas Ega, dia lagi di ruangan kerja." "Sebentar ya." Wulan berlari kecil menyusul suaminya. Mereka duduk di sofa empuk dengan televisi segede layar tancap di hadapan mereka. Fitri memutar kepalanya. Rupanya apartemen seperti ini bentuknya. Walaupun hanya satu lantai, tetapi memiliki luas yang lebih besar dari rumah ibu. Dilengkapi ruangan dapur khusus yang cantik dan ruangan lain yang entah, Fitri saja tidak tahu ruangan apa saja itu. Tapi pasti nanti aku mau bertanya jika ada kesempatan. Jiwa kepo Fitri meronta-ronta. Nasib Wulan benar-benar mujur. Tanpa sadar ibu mengeluarkan kata-kata itu. "Sekarang bagaimana?" Bapak menoleh. "Itu anak yang tidak kamu senangi kehadirannya. Apa kamu tidak menyesal?" Wulan bernasib sangat baik. Ibu tidak sanggup menjawab sepatah kata pun. Dia menunduk menghindari tatapan mata bapak yang seolah hendak menghakiminya. Hatinya cukup bergetar dan gugup. Anak yang tidak disenangi kehadirannya. Benar kata bapak. Bahkan dia membenci Wulan dengan alasan yang tidak masuk akal. Kedepannya, untuk pelajaran anak cucu kalian. Jangan merendahkan orang meskipun seperti apapun keadaan orang itu. Tidak ada yang tahu, rahasia yang maha kuasa itu seperti apa. Sekalipun orang itu miskin, dekil atau apalah, tetap manusia yang berhak untuk dihargai. Jika sudah seperti ini, apa kalian sanggup untuk menghina Wulan dan suaminya lagi? Kalau bapak jadi kalian, untuk menatap mereka saja sudah tidak sanggup. Ucapan bapak bukan hanya menamparkan ibu saja, tetapi menamparkan dua orang lainnya yang berada di situ. Fitri dan Farhan. Mereka ikut menunduk. "Bapak pasti sudah tahu tentang Ega dari dulu kan? Bapak pasti sengaja merahasiakan semua itu dari kita untuk mempermalukan kita kan?" Ibu menuduh untuk mengeles dari ucapan bapak yang ingin menghakiminya. Bapak tersenyum tipis. Bapak sama sekali tidak tahu malah. Bapak hanya mengenal kakek Ega sebagai teman sesama kerja saat kuli bangunan. Saat itu bapak beberapa kali singgah di rumah beliau dan beberapa kali bertemu Ega ketika Ega masih sekitar SMA. Dia pemuda yang sangat sopan dan berbakti kepada kakek dan neneknya. Itu saja yang bapak tahu. Sejak itu bapak dan kakek Ega sering bercanda, bagaimana kalau kita berbesan saja. Kebetulan, bapak sesekali membawa Wulan ke rumah itu, jadi kakek Ega sempat mengenal Wulan juga. Baru saja ibu ingin kembali berbicara, Wulan sudah muncul di ujung sana bersama suaminya. Ega hanya mengenakan kaos putih lengan pendek dan celana jeans di bawah lutut dengan ciri khas rambut yang diikat ke belakang. Tetapi bagaimana mungkin penampilan yang hanya seperti itu bisa membuat ibu dan Fitri melotot bersamaan. Lebih mirip artis Korea. Ya ampun. Kenapa Ega bisa sangat tampan seperti itu? Pak, Bu, Mbak Fitri, Mas Farhan. Ega menyapa dan menyalami mereka. Dari keempat orang itu, hanya tangan bapak yang dibawa Ega ke keningnya. "Bapak sehat kan?" "Alhamdulillah nak Ega. Walau harus berobat jalan bulanannya tidak boleh ketinggalan." Ega jadi teringat rundingannya bersama Wulan kemarin. "Selesai resepsi, kami akan segera membawa bapak berobat kepada ahli. Bapak tidak perlu khawatir. Mudah-mudahan, tidak harus terus-menerus berobat rutin lagi." Bapak mengangguk pelan. "Terima kasih nak Ega. Sungguh merepotkan saja bapak ini. Ayah Wulan, sudah pasti ayahku juga. Jadi tidak perlu ada ucapan terima kasih. Aku yang harus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya."
Terima kasih ya Pak, sudah melahirkan anak yang sangat tulus seperti Wulan. Ega menggenggam tangan Wulan kemudian menciumnya berulang kali. Wulan begitu tulus menerimaku, meskipun saat itu Wulan hanya tahu, jika aku hanyalah pria dekil dengan motor butut. Aku yang melahirkan, bukan Bapak. Ibu ingin berprotes sebenarnya, karena Ega hanya berterima kasih kepada Bapak saja dan tidak berterima kasih kepada dirinya. Tapi mana sanggup. Ucapan terakhir Ega sanggup membuat ibu tertunduk. Wulan bisa menerima dengan tulus pria dekil dengan motor butut itu, sementara dirinya bagaimana? Hati ibu bergetar, antara malu dan rasa penyesalan.